Selanjutnya kita akan bahas nomor 4. Di nomor 4 ini katanya ada 2 bangun di bawah ini yang sebangun, begitu ya. Nah, hitunglah yang pertama adalah panjang sisi EF dan sisi DA. Kalau dikatakan sebangun, berarti dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, serta perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama besar. Nah, maka dari itu, kita lihat dulu dari yang sudut ya, berarti kita akan jawab dulu yang B. Nah, yang B ini katanya berapa besar sudut X, Y, dan Z. Kalau kita lihat, kita harus bikin dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya yang mana saja, begitu ya. Oke, berarti kalau kita ambil sudut-sudut yang bersesuaian, memiliki nilai yang sama besar, gitu ya. Kita lihat pasangan sudut-sudutnya. Misalkan sudut E dari trapesium yang ini, itu akan sama dengan sudut yang A, begitu ya. Oke, sudut yang A dengan sudut A, lalu sudut F itu akan sama besar dengan sudut B, gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat itu untuk sudut H itu akan sama dengan sudut D. Sudut H-nya berapa? Sudut H-nya 127 derajat. Sudut D-nya itu adalah yang ditanyakannya itu Y derajat. Nah, berarti kita dapat nih 1 Y derajatnya 127. Lalu yang terakhir ada sudut G dengan sudut C. Oke, nah kita lihat untuk sudut G dulu deh, kita lihat ya. Oke, di sudut ini nih, sudut G ya. Kan kalau sudut total sudut di trapesium atau segi empat yang lainnya itu adalah 360 derajat. Jadi ini satu trapesium ini harus sudutnya jadi 360 derajat totalnya. Berarti kita bisa bilang E ditambah F ditambah H ditambah G itu harus 360 derajat. Nah, kamu udah punya nih. E itu kalau bentukannya seperti ini, itu ya, kalau tandanya kayak gini nih, itu artinya kan dia segitiga siku-siku nih. Berarti segitiga siku-siku. Dia adalah sudut siku-siku, maka dari itu nilainya adalah 90 derajat di sini 1. Berarti F-nya juga sama, 90 derajat. Berarti kan kalau untuk yang X derajat atau sudut G gitu ya, itu tinggal kamu jumlahkan ini seluruhnya yang 3 ini, 3 sudut ini. Nah, nanti G itu ada sisanya. Sisa dari 360 dikurangi jumlah ketiga sudut ini. Begitu kan? Nah, maka dari itu bisa kita katakan G-nya itu, atau langsung aja ke si X derajatnya ya. X derajat itu adalah 360 derajat dikurangi, kita hitung. 90 tambah 90, 180. Nah, 180 tambah 127, coba. 180 tambah 127, kita tambahkan 7. Oke, jadinya 307 kan? Nah, maka dari itu 307 berarti X kuadratnya sama dengan berapa ini? 360 dikurangin 307. Berarti kalau gitu nih ya, dia nilainya
53 derajat. Nah, karena tadi G-nya itu adalah X derajat, nah, sudut C itu adalah Z derajat, berarti X derajat dan Z derajat itu sama nilainya, yaitu 53 derajat. Gitu ya, berarti kita udah ngerjain yang soal B. Nah, sekarang kita akan melihat soal yang A. Yang A, nih. Berarti kan kalau dia sebangun, pertama adalah perbandingan, syaratnya itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar perbandingannya ya. Nah, kau perhatikan, karena tadi kita udah tahu nih si sudut-sudutnya ini ya, E dengan A, F dengan B, H dengan D, G dengan C. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya yang mana. Misalkan kita ambil FG. Dia bersesuaiannya dengan BC. Nah, karena FG dan BC itu bersesuaian dan mereka tuh udah punya nilai dua-duanya nih ya. Ada 28 untuk FG, BC-nya 35. Maka dari itu mereka bisa dibuat menjadi faktor skalanya. Faktor skala itu apa? Jadi faktor skala itu adalah kayak tumpuan kita. Jadi kan perbandingannya itu harus sama besar. Maka dari itu perbandingan antara sisi yang ada di sini dengan sisi yang di sini harus sama besar pula, begitu ya. Nah, kita lihat faktor skalanya adalah FG bagi dengan BC. Perbandingan FG dengan BC. FG-nya 28, BC-nya 35. Kalau diperkecil itu bisa dibagi 7. Atas jadi 4, bawah jadi 5. Oke, udah paling kecil nih perbandingannya 4/5. Nah, kita gunakan 4/5 ini untuk mencari sisi yang lainnya. Misalkan kita mau mencari sisi EF. Kalau kita lihat EF itu ya akan bersesuaian dengan A ke B. A ke B gitu ya. Lihat di F kan dia punya 90 derajatnya, sudutnya. Berarti AB juga kan 90 derajat nih. Berarti EF dengan AB itu dia bersesuaian. Maka dari itu ya bisa kita buat jadinya perbandingannya adalah EF. Bentar, Ibu hapus dulu yang ini biar ada tempatnya. Oke. EF dibandingkan dengan AB, karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya harus sama besar, berarti bandingkannya dengan tadi faktor skalanya itu FG per BC itu 4/5 ya. Langsung saja 4/5. EF-nya itu kita belum tahu. Oke, berarti terus lagi EF. AB-nya itu 20, sama dengan 4/5. Nah, mana nih yang bisa kita bagi atau kali? Kita bagi dulu. Kalau bagi itu harus yang sejajar. Nah, 20 dengan 5 sama-sama di bawah, mereka sejajar nih. Berarti bisa dibagi dulu. 5 bagi 5, 1, 20 bagi 5, sisa 4. Oke, berarti sekarang kita punya EF per 4 sama dengan 4/1. Nah, ternyata tidak ada lagi yang bisa kita bagi ya. Paling kita bisanya mengkalikan 4 dengan 4, EF dengan 1. EF dengan 1. Apapun yang dikali 1, hasilnya itu lagi. Berarti EF sama dengan 4 dikali 4. Ibu pakai tanda kurung ya perkaliannya. Berarti EF-nya sama dengan 16 cm. Oke, EF-nya 16 cm. Sekarang kita cari DA-nya. Oke, kita cari DA-nya.
Sini kita cari DA-nya. Untuk DA. Berarti DA kan di sebelah sini ya. Kita biasa tadi selalu mulai dari trapesium ini. Berarti kalau di sini DA, dia bersesuaiannya dengan yang mana? Kalau di trapesium yang ini, yaitu EH. Jadi sekarang EH dibandingkan dengan DA sama dengan faktor skalanya, yaitu 4/5. Nah, EH-nya itu adalah 16. DA-nya belum tahu, terus lagi aja DA sama dengan 4/5. Nah, kita lihat mana nih yang bisa kita bagi terlebih dahulu. Yang sejajar itu bisa dibagi terlebih dahulu. Kayak 16 dengan 4, dia sejajar, sama-sama di atas. Berarti 4 bagi 4, 1, 16 bagi 4, sisa 4. Berarti sisanya 4 per DA sama dengan 1/5. Nah, ternyata tidak ada lagi yang bisa kita bagi. Kita langsung kali silang. 4 dengan 5, DA dengan 1. DA kali 1, apapun yang dikali 1 hasilnya itu lagi. Berarti DA lagi. Sama dengan 4 kali 5. 4 kali 5, berarti DA-nya sama dengan 20 cm. Seperti itu.